Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آيات الأخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسول كريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang insyaallah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, marilah kita sama-sama meluruskan niat, membaguskan adab, berusaha untuk terus memperbaiki seluruh perilaku kita, seraya kita memohon pertolongan dan bantuan dari Allah Ta'ala agar kita dapat memperbaiki rasa syukur di hadapan Allah Rabbul Alamin, di mana dengan rasa syukur yang semakin kita perbaiki dan semakin kita tingkatkan kualitasnya akan menjadikan kita hamba yang mulia di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kita insyafi bahwa pagi hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini berkat pertolongan Allah Ta'ala, kita dihimpun dalam majelis ini. Tidak lagi memandang bagaimana bentuk warna kulit kita, tidak lagi memandang bagaimana bahasa dan suku kita, tidak lagi memandang tinggi dan rendahnya status derajat sosial yang kita miliki. Kita berkumpul di rumah Allah Ta'ala ini, duduk bersimpuh sama rendah di hadapan Allah, kita sama hina di hadapan Allah Ta'ala. Maka demi Allah, tidak satu pun di antara kita yang pantas membanggakan diri di hadapan Allah Ta'ala, juga di hadapan manusia lainnya. Karena sesungguhnya yang patut untuk membanggakan diri, membesarkan bahkan menyombongkan dirinya adalah Sang Al-Mutakabbir, Allah Azza wa Jalla, yang maha membesarkan dirinya di hadapan makhluk. Salawat bertangkaikan salam semoga Allah limpahkan keharibaan junjungan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang
menegakkan dinul haq al-islamiyah ini dengan untayan air matanya, dengan darahnya, dan ia ajak seluruh keluarga dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dan kaum muslimin yang ketika itu dengan sukarela menumbangkan panji-panji jahiliyah, menumbangkan kebatilan, diusung dengan semangat kebersamaan dan persatuan hati. Mereka tegakkan din Allah Ta'ala. Mereka dipersatukan atas dasar tadi iman dan tadi Islam. Bukan lagi persaudaraan karena saudara sekandung, bukan lagi karena persaudaraan seketurunan, satu suku, satu kabilah. Demi Allah, mereka dipersatukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersaudara karena iman, bersaudara karena Islam. Karena itulah, mari hari ini kita memperbaiki tali ukhuwah kita. Sesama orang muslim tidak layak saling menghinakan, saling melecehkan, saling mengucilkan, saling merendahkan. Namun semangat hari ini yang harus kita tampilkan adalah semangat untuk saling membesarkan, semangat untuk saling menguatkan, bukan mengkerdilkan. Ini pula semangat yang dicontohkan oleh para imam mazhab. Semoga Allah menyayangi mereka. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Tidak sedikit di antara mereka yang berbeda fikih mazhabnya. Akan tetapi mereka dimanapun majelis itu berada, tidak pernah Imam Syafi'i menjelek-jelekkan Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak pernah Imam Hanafi menjelek-jelekkan Imam Malik. Kendati pun mereka berbeda dalam persoalan fikih, akan tetapi justru mereka menampakkan sikap saling membesarkan dan saling menguatkan. Inilah mungkin yang terjadi di kalangan umat Islam belakangan ini, di periode mutaakhirin ini, yang tidak mencontoh kepribadian akhlakul karimah mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, sedang Idul Adha yang insya Allah sama-sama kita dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar memudahkan pemahaman kita semua, kami akan mengangkat tema melalui ibadah haji dan ibadah kurban. Mari kita songsong persatuan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau berkata, Al-Hajju Arafah. Inti dari ibadah haji itu adalah Arafah, wukuf di padang Arafah. Hari ini, tahun ini, kita berbeda dengan Saudi Arabia, di mana mereka telah melaksanakan Idul Adha kemarin, berbeda satu hari dengan kita. Namun perbedaan itu juga ditentukan oleh argumentasi yang objektif dengan landasan dalil yang memang diperkuat oleh argumentasi masing-masing ulama. Ada yang berpendapat bahwa perbedaan itu ditandai dengan satu, tidak bolehnya semua negara-negara muslim menetapkan Idul Adha, melainkan otoritas itu dimiliki tunggal oleh Amir Makkah. Maka diwajibkan untuk kaum muslimin mengikuti keputusan Amir Makkah, karena satu-satunya pelaksanaan wukuf di Arafah adanya cuma di tanah suci Makkah. Maka atas argumentasi inilah, di antara beberapa saudara kita kemarin mereka sudah melaksanakan salat Idul Adha. Namun pendapat yang kedua, sebagaimana yang banyak disinyalir oleh para ulama-ulama di negeri kita, perbedaan matlah, zona wilayah, membedakan tentang perguliran waktu.
Perbedaan matlah inilah yang mengakibatkan kita berbeda dengan Saudi Arabia. Bukan satu dua kali, berkali-kali kita berbeda. Maka dalam perbedaan ini hendaknya kita saling menghargai dan menghormati. Kaum muslimin sidang sadar Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita tahun ini pula jemaah haji yang berangkat ke tanah suci jumlahnya mencapai 3 juta lebih. Dan puncak dari ibadah haji itu adalah pelaksanaan wukuf di padang Arafah. Ada satu kitab yang berjudul dengan Renungan Qalbu, Renungan Hati. Dan buku ini sangat fenomenal. Buku ini disebarluaskan di kalangan Nahdlatul Ulama, juga di kalangan pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah. Ketika kami berada di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Tebing Tinggi pada tahun 1997, kami mendapatkan buku ini dan membaca satu lembar halaman di dalamnya termaktub tentang bagaimana kisah fenomenal ibadah haji. Terdapat suatu kisah yang menakjubkan. Ada 2 ulama yang masyhur, memiliki karomah yang diizinkan Allah Ta'ala melekat pada diri mereka. Mereka adalah Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah ta'ala dan Imam Zuhri rahimahullah ta'ala. 2 ulama yang terkenal bersahabat dekat ini. Mereka pun sedang melaksanakan haji dan puncaknya ketika itu mereka sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Kisah ini mohon dicermati dan disikapi, disimak baik-baik. Hadirin kaum muslimin sidang salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 ulama besar ini menjauh dari jemaah haji yang ketika itu sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Mereka naik ke atas bukit yang lebih tinggi sehingga mereka bisa memandang jemaah-jemaah haji yang ketika itu melaksanakan puncak ibadah hajinya, yakni wukuf di padang Arafah. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Statement ini, kisah ini tidak bermaksud merendahkan para jemaah-jemaah haji, dan tidak semua jemaah haji, kami yakin demi Allah, tidak seperti yang digambarkan dalam fenomena kisah ini. Tiba-tiba salah satu di antara 2 ulama ini, Imam Zuhri rahimahullah ta'ala, ditanya oleh Imam Ali Zainal Abidin, "Wahai saudaraku Imam Zuhri, coba kau perhatikan bagaimana menurutmu tentang jemaah-jemaah haji yang saat ini berada di padang Arafah. Apakah banyak mereka yang saat ini melaksanakan haji ke Baitullah dan puncaknya melaksanakan wukuf di padang Arafah ini?" Maka Imam Zuhri berkata, "Wahai Imam Ali Zainal Abidin, sahabatku, sungguh banyak, ratusan ribu bahkan jutaan manusia, saudara-saudara kita kaum muslimin yang saat ini sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah." Coba kau perhatikan baik-baik. Pinta Imam Ali Zainal Abidin, diusap wajah Imam Zuhri. Kau perhatikan sekali lagi baik-baik dengan karomah yang dimiliki oleh mereka berdua yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Pada usapan kali yang pertama tersingkap tabir gaib. Sontak Imam Zuhri terkejut. Dia memandang kembali kepada kerumunan jemaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah. Sepertiga dari manusia-manusia yang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah, tiba-tiba wajah mereka, kepala mereka berganti menjadi kepala serigala-serigala. Imam Ali Zainal Abidin kemudian berkata, "Jangan terkejut wahai sahabat." Diusap kali yang kedua, Imam Zuhri bergetar tubuhnya dan merasa takut. "Wahai saudaraku Imam Ali Zainal Abidin, apa yang terjadi? Kini aku melihat
Sepertiga bahagian yang kedua dari jemaah haji yang sedang wukuf di padang Arafah saat ini, mereka berubah menjadi manusia-manusia yang berkepalakan monyet-monyet. Menangis sejadi-jadinya. Tenanglah wahai saudaraku, diusap tadi yang ketiga. Sepertiga bahagian yang terakhir, sedikit saja, segelintir tersisa manusia-manusia sejati. Selebihnya berubah menjadi manusia-manusia berkepalakan babi-babi. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin berikutnya? Wahai sahabatku Imam Zuhri, ketahuilah oleh engkau, sesungguhnya silih berganti tahun akan banyak kaum muslimin, saudara-saudara kita yang silih berganti sanggup mendatangi tanah suci Makkah ini untuk berhaji. Namun sedikit sekali di antara mereka yang mampu menanggalkan nafsu kebinatangan dalam diri mereka. Pantaslah para ahli ulama kalam mengatakan, al-insanu al-hayawan mutakallim. Manusia itu kalau sudah merendahkan dirinya di hadapan Allah, tak ubahnya seperti hewan yang dapat berbicara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sidang salat Idul Adha, fenomena ini merupakan gambaran realitas kekinian, khususnya di tanah air tercinta Indonesia kita. Jemaah haji dari seluruh peta dunia, di belahan negara-negara di dunia, tetap yang memecahkan rekor terbanyak adalah jemaah haji Indonesia. Seharusnya dari kacamata syariat, semakin banyak umat Islam yang mampu melaksanakan haji ke Baitullah, tentunya negeri tersebut harusnya berada dalam naungan maghfirah Allah, dalam keadaan makmur, sejahtera, terhindar dari kemiskinan, terhindar dari keterpurukan. Kenapa? Karena sudah banyak yang menjalankan rukun Islam yang kelima. Tapi toh negeri kita hari ini, kita perhatikan baik-baik apa yang ada di negeri kita. Tumpang tindih persoalan, kerusakan-kerusakan di berbagai lini kehidupan semakin memuncak. Kerusakan hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya. Kita perhatikan baik-baik hari ini. Lihat sekarang di televisi, marak berita bagaimana istri aparatur penegak hukum, baik itu TNI, Polri, sampai-sampai ada yang sanggup membakar suaminya. Dan ini terjadi baru-baru ini hanya karena terlibat perjudian online. Penegak hukum, belum lagi itu melanda kepada guru honorer, tenaga pendidik kita, mahasiswa, rakyat biasa. Kalau sudah terjebak judi online, maka jebakan yang kedua adalah terjebak dalam pinjaman online. Seharusnya penguasa di negeri ini ketika diberikan kekuasaan oleh Allah, itu amanah yang tertinggi. Bukan satu hal yang sulit kalau mau dan punya tekad yang bersih dan lurus dengan kekuasaan, maka dia cukup mengatakan satu saja dengan tulisan tangannya, mulai detik ini juga di negeri Indonesia, stop, hentikan judi online. Punya bukan hanya pamer, PPATK dan semua lembaga-lembaga mengatakan bahwa omset judi online itu sudah mencapai puluhan triliun rupiah. Jangan-jangan tidak bisa hanya dihentikan judi online di negeri kita ini, mungkin ada masuk ke dalam kas negara, sehingga negara tidak bertindak tegas untuk menghentikan semua itu. Ya, di antara kita mungkin ada yang tidak terlibat, tapi tahukah kita bahwa Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10 mengingatkan kepada kita semua,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna akhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kata Allah, sungguh-sungguh kata Allah, orang-orang mukmin itu saling bersaudara. Maka damaikanlah di antara mukmin yang satu dengan mukmin lainnya jika mereka berselisih. Damaikan. Apa yang perlu didamaikan? Bukan hanya perseteruan, persoalan masalah hati, perasaan, tidak. Tapi kata mendamaikan perintah Allah di sini adalah ciptakan kedamaian ekonomi pada saudara kita. Jangan biarkan dia melarat, terlunta-lunta, hidup dalam kemiskinan yang berlarut-larut. Tahukah kita hadirin sidang salat Idul Adha? Kami di Sumatera Utara merasakan bagaimana hebatnya persaudaraan antar Nasrani, hebatnya persaudaraan antara pendeta dengan umatnya. Kenapa? Dewan Gereja Indonesia memutuskan bahwa jika ada pendeta mereka, jika ada pastor mereka yang hidup dalam kemelaratan, jika ada jemaat mereka yang hidup dalam kemiskinan, berarti itu menghinakan, merendahkan derajat agama mereka. Kalau ada sampai gereja-gereja mereka yang tidak terbangun dalam kurun waktu paling lambat 1 tahun, itu berarti merendahkan martabat rumah ibadah mereka. Maka mereka bersatu padu. Selain mereka mendapat asupan dana dari Vatikan, mereka buyut seguyup-guyupnya tiap hari Ahad. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang seiman, mereka melakukan penebusan dosa kepada para pendeta mereka. Masuk gereja, mereka lapor, wahai pendeta, minggu ini saya minum minuman keras, datang jemaah yang lain. Minggu ini saya sudah main perempuan, maka saya mau menebus dosa. Kalau Anda minum minuman keras 1 minggu ini berapa kali? 2 kali. Tebusan dosanya 1 juta. 1 kali minum 500. Anda main perempuan berapa kali 1 minggu ini? 3 kali. 1 juta tebusan dosanya. 3 kali berarti 3 juta. Berapa jemaah yang menebus dosanya dengan rupiah? Uang itu kemudian dikumpulkan untuk apa? Dikembalikan untuk kesejahteraan jemaat, pastor, kemudian infrastruktur gereja mereka. Hari ini kami mengajak dan menghimbau kepada kita semua untuk menyatukan hati kita bersama-sama. Kita tinggal di lingkungan Masjid Khairul Ummah ini. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, ada beberapa tetangga-tetangga masjid yang berkewajiban secara moral, material untuk bertanggung jawab terhadap masjid di dekat rumah mereka. Kalau mereka tergolong sebagai tetangga masjid. Siapa mereka tetangga masjid? Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, sebelah kanan masjid sebanyak 40 itu tetangga masjid. Sebelah kiri dari masjid sebanyak 40 itu tetangga masjid. Sebelah depan dan belakang itu berjumlah 40. Berarti total semuanya berapa? Ada 160 rumah, 160 kakak. Itulah yang disebut dengan tetangga masjid. Maka hari ini kami dengar DKM Masjid ingin memugah, ingin membangun, merenovasi masjid ini demi syiar dan kemakmuran masjid ini. Maka mari kita bersama-sama bergotong royong menyisihkan, baik itu zakat, infak, sedekah, apapun yang bapak-bapak miliki, apapun yang ibu-ibu miliki. Yakinlah demi Allah, tegakkan syiar dan syariat Allah melalui masjid kita ini. Jadikan masjid kita ini sebagai sentral perubahan umat. Jadikan masjid kita ini sebagai sentral kebangkitan perekonomian umat. Masjid bisa mensejahterakan. Bukan saja orang-orang Islam yang akan disejahterakan bila masjidnya makmur. Orang-orang yang di sekitar masjid, baik mereka Nasrani, Konghucu, Buddha, Hindu, itu pun bisa dimakmurkan oleh masjid. Kalau masjid sama-sama kita berdayakan potensinya.
Bagaimana untuk mewujudkan semua itu? Bagaimana hadirin sidang salat ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jawabannya cuma satu. Apa? Satukan hati kita. Satukan hati kita. Satukan pikiran kita. Satukan jiwa kita. Bukankah ini pernyataan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai? Al-muslimuna kal muslimun jasadil wahid. Al-mu'minuna wal mu'minun kal bunyanum marsus. Yasuddu ba'duhum ba'dan. Orang Islam itu ibarat satu tubuh. Kalau ada tubuh satu yang sakit, maka anggota tubuh yang lain akan juga merasakan sakit. Orang mukmin itu, kata Nabi, ibarat satu bangunan yang mengokohkan bangunan yang lain. Jadi jangan merasa kita senang di lingkungan ini kalau kita kaya. Coba kita kaya sendiri. Jangan merasa kita bahagia kalau kita kaya. Kaya cuma sendiri. Tapi bagaimana kita bisa mewujudkan kesejahteraan secara merata? Bagaimana orang lain, tetangga kita, saudara-saudara kita di sekitar masjid ini juga merasakan kesejahteraan, memiliki kesejahteraan sebagaimana kesejahteraan itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita dan keluarga kita. Jadi tumbangkan sifat individualistik kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua yang ingin kami sampaikan pada kesempatan khutbah ini, mari sama-sama kita contoh pribadi Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ia pribadi sosok yang tangguh, baik sebagai seorang muslim maupun sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang muslim. Lihat bagaimana pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia berhadapan dengan penguasa tunggal yang dijaya ketika itu. Kekuasaannya tidak terbatas. Siapa dia? Namrud. Penguasa tunggal yang memiliki kekuasaan tanpa batas ketika itu. Meskipun Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam seorang diri, tapi tidak gentar untuk berpihak kepada kebenaran, melawan kebatilan. Kendati pun kebatilan itu digenggam oleh seorang penguasa yang zalim. Ini harus kita contoh hari ini. Kita berharap hanya kepada Allah di negeri ini, agar negeri ini terjadi perubahan, bukan berharap kepada pemimpin kita. Yakinlah hadirin sidang salat Id rahimahullah, negeri kita ini rusak berantakan. Itu dimulai dari para ulama-ulamanya rusak. Dan ini sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selaku Amirul Mukminin, penguasa ketika itu, ditanya oleh Ziyad, seorang pemuda yang cerdas. Ya Amirul Mukminin, man yahdimul Islam? Siapa yang merusak Islam ini wahai Amirul Mukminin? Maka Amirul Mukminin menjawab, ya Ziyad, yahdimul Islam. Orang-orang yang turut andil dalam menghancurkan Islam ini pertama adalah zillatul alimin, para alim ulama. Mereka yang banyak melakukan penyimpangan dan kesesatan. Moral para ulama kita hari ini merosot. Hanya segelintir yang dirahmati oleh Allah masih teguh untuk menegakkan kebenaran dan kejujuran. Dan itu yang patut kita cintai di negeri ini. Ulama yang jujur, ulama yang lurus, ulama yang sikoh. Sedikit jumlahnya. Ulama yang sikoh itu tidak mau dekat-dekat dengan kekuasaan, tidak mau menjilat penguasa. Kalau penguasa salah, penguasa diingatkan. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal mengingatkan penguasa Al-Mu'tasim Billah yang berkuasa di era itu, ia dipenjara. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengingatkan penguasa di era zamannya, juga dipenjara. Imam Malik menasihati penguasa yang berkuasa di eranya, juga dipenjara. 4 imam mazhab itu merasakan penjara karena menyampaikan kebenaran kepada penguasa. Lalu kemudian kita hujat mereka, kita caci maki mereka, keras, ekstrim.
Kalimat-kalimat yang lain yang kita tudingkan kepada mereka, padahal mereka adalah ulama yang jujur. Terakhir, sebagai penutup khutbah pada kesempatan yang penuh keberkahan kali ini, kami ingin mengingatkan kepada kita semua, marilah kita contoh pribadi akhlak Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia sangat cinta kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya. Hari ini kita perhatikan anak-anak kita, baik mereka yang masih kecil, apalagi sudah beranjak usia balik, apalagi mereka sudah sampai menjadi mahasiswa, bahkan bekerja, atau sudah berumah tangga. Jangan pernah luput dari pandangan kita, wahai para ayah. Kami juga seorang ayah. Dengan nurani kami memanggil para ayah di majelis ini. Wahai para ayah, perhatikan anak-anak antum semuanya. Perhatikan salat-salat mereka. Bukankah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah diriku, putra-putraku, istri-istriku, keluargaku, anak cucuku di belakangku, ya Allah, jadikan mereka semua ahli dalam mendirikan salat. Atau mungkin banyak anak-anak kita yang tergerus, bahkan terjebak juga dalam perjudian online, prostitusi dan lain sebagainya, pergaulan-pergaulan yang tak terbatas dengan nilai-nilai norma-norma agama. Kita belai kepalanya, wahai anakku, kembalilah kepada Allah, nak. Kembalilah ke jalan Allah, nak. Rangkul dia dengan penuh kasih sayang, didik dia, pesankan kepadanya, jangan pernah tinggalkan masjid kalian, nak. Jangan pernah kalian jauh dari rumah Allah, nak. Ya, kami sering mengisi pengajian di sini. Mana anak-anak muda kita? Mana anak-anak remaja kita? Mana anak-anak kita yang sudah balik laki-laki? Wahai bapak-bapak, hari ini di hadapan Allah kami bersaksi, sungguh banyak bapak-bapak yang hari ini hadir. Sebagaimana hari ini kita berkumpul salat Idul Adha, segitulah maunya banyaknya yang hadir ke pengajian, yang hadir ke ta'lim. Karena ta'lim itu merupakan pembinaan mental umat, agar generasi-generasi muda kita ini terdidik mentalnya. Maukah kita ketika kita ditanam di liang lahat, di liang kubur, malam pertama di alam kubur kita merasakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang pendurhaka. Dia tidak kenal dengan sujud, dia tidak kenal dengan Al-Quran, dia tidak kenal dengan sedekah, dia tidak kenal bersilaturahim, dia tidak kenal dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Dia terwujud menjadi pribadi anak yang durhaka dan penentang Allah. Maka demi Allah, rasakan siksa malam pertama di alam kubur kita, karena kita tidak menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi-generasi Islam yang tangguh. Hari ini kita perhatikan bagaimana di Palestina saudara-saudara kita digenosida, anak-anak kita dibantai, istri-istri saudara kita diperkosa, dirobol, mereka disembelih, mereka diledakkan, mereka dibakar hidup-hidup. Apakah itu tidak akan pernah terjadi di negara kita? Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra'u wasulsilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Hei hamba-hambaku, kata Allah, apakah kalian akan mengira masuk surgaku, kata Allah, sebelum kudatangkan apa saja yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian. Apa-apa yang menimpa di Palestina, itu akan menimpa kita kaum muslimin di Indonesia. Anak-anak kita dibantai, masjid kita dibakar, istri kita diambil, diperkosa, dibunuh, dibakar hidup-hidup. Pernahkah terpikirkan oleh kita? Hari ini di pagi yang penuh keberkahan ini kami menggugah jiwa, pikiran, perasaan kita. Bangkitlah kita, bersatulah kita, satukan hati, jiwa dan pikiran kita, tegakkan agama Allah di lingkungan perumahan kita ini minimal, dan tegak pula di negeri kita hendaknya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi cambuk hati bagi kita semua,
agar kita bersama melakukan perubahan, bangkit untuk menggalang kekuatan mulai dari Masjid Khairul Ummah yang kita cintai. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk kembali kita bertaubat di jalan Allah, meluruskan hati kita untuk saling bersaudara karena Allah, karena iman dan karena Islam. Niatkan hidup kita yang tinggal tersisa cuma sedikit ini, baktikan untuk agama Allah. Harta kita, anak kita, istri kita, tenaga, pikiran, waktu kita sumbangkan untuk demi jayanya, tegaknya agama Allah. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Karim ya Muhammad ya Azizul Hakim ya Ghafurur Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ikhwanana fi Palestin, fi Myanmar, fi Afghanistan, fil Iraq wa fi kulli makanin akhar. Ya Allah, berikan kekuatan dan pertolongan dari sisi Engkau yang maha gagah lagi maha hebat ya Allah kepada seluruh pejuang-pejuang, mujahidin-mujahidin, mujahidah-mujahidah yang membela agama-Mu ya Allah di negeri-negeri yang tertindas dimanapun mereka berada ya Allah. Hancurkan kaum kafir harbi serta Zionis Israel sehancur-hancurnya ya Allah. Ya Allah, takdirkan mereka yang telah wafat menjadi para syuhada dan takdirkan mereka yang masih tertinggal menjadi para mujahid-mujahidah yang membela agama-Mu ya Allah sampai titik darah penghabisan. Di negeri kami saat ini ya Allah, kami adukan beragam persoalan. Surat marutnya negeri kami, terutama persoalan ekonomi yang semakin memburuk ya Allah. Amin. Kalau ini merupakan kesalahan dari para pemimpin kami, maka tegurlah mereka dengan lembut ya Allah. Berikan hidayah taufik kepada mereka agar mereka dapat memiliki rasa belas kasihan terhadap rakyat yang mereka pimpin ya Allah. Amin. Luruskanlah jalan mereka ya Allah. Kembalikan mereka pada jalan yang benar ya Allah. Tegur mereka dengan lembut, dengan penuh kasih sayang ya Allah, agar mereka senantiasa dapat memanfaatkan kekuasaan yang Engkau titipkan di tangan-tangan mereka untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran bagi rakyat dan bangsa ini ya Allah. Amin. Namun jika telah Engkau tegur dengan lembut, mereka justru makin sombong, menyimpang jauh dari kebenaran, menolak kebenaran ya Allah, maka tunjukkan kekuasaan-Mu ya Allah, sebagaimana yang telah Engkau tunjukkan kepada Fir'aun, Namrud, Qarun dan penguasa-penguasa diktator lainnya ya Allah. Engkau hinakan mereka, Engkau timpakan azab kepada mereka dengan azab yang maha hebat dan sangat keras ya Allah. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaqim wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut.
Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyihid dajjal. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab yang sangat keras, azab berupa siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kami berlindung dari seluruh azab itu ya Allah. Amin. Bimbinglah kami sebagai seorang imam agar kami dapat menjadi seorang ayah dan suami yang dapat mendidik putra putri kami, anak cucu di belakang kami ya Allah, menjadi ahli tauhid, ahli sujud, ahli salat berjamaah tepat waktu di masjid, ahli tahajud, ahli duha, ahli siyam, ahli sedekah. Amin. Ahli dalam seluruh kebaikan dan ketaatan yang Engkau perintahkan ya Allah. Amin. Jangan Engkau pisahkan kami dengan jurang-jurang kedurhakaan ya Rabb. Jangan Engkau takdirkan generasi kami, anak cucu kami ya Allah, istri-istri kami menjadi ahli maksiat, menjadi ahli durhaka sebagaimana durhakanya istri Nabi Lut alaihissalam, sebagaimana durhakanya istri-istri di masa lalu dari generasi salaf ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirnya dalam majelis ini kami memohon kepada Engkau ya Allah agar kami dapat meraih cinta-Mu ya Allah dan cinta para orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah. Sampaikan kami ya Rabb agar kami dapat mengamalkan seluruh amalan-amalan yang dapat menghantarkan kepada cinta-Mu ya Allah. Dan jadikan cinta kami kepada Engkau ya Allah jauh lebih besar dari apapun dan siapapun di dunia ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.